Ya, apa? Cek. Oke, selamat malam rekan-rekan media. Kembali lagi di sesi post-match press conference pertandingan antara Bali United melawan Persib Bandung. Malam ini berakhir dengan imbang, skor 2-2. Sudah hadir bersama kita perwakilan dari tim Persib Bandung, ada head coach Robert Rene Alberts dan perwakilan pemain Mas Supardi, dan ditemani juga dengan pelatih fisik Persib, Coach Yaya, yang akan berfungsi sebagai penerjemah untuk Coach Robert. Oke, langsung aja Coach. What a game. Malam ini semua penikmat sepak bola pasti sangat terhibur dengan pertandingan yang luar biasa. Menurut Coach bagaimana jalannya pertandingan tadi, karena ketat sampai menit akhir walaupun hasilnya memang belum maksimal dan hanya bisa meraih 1 poin, Coach. This match to hold on to it. So that we have to do better in the future. Langsung? Oh, ya. Ya, pertandingan yang kita bisa lihat sendiri ya. Yang seharusnya kita bisa leading di babak kedua dengan 2-1, kemudian Bali United minus 1 pemain, harusnya kita bisa memanfaatkan hasil lebih bagus lagi. Tapi mereka bisa bikin sesuatu dengan bisa mencetak gol ke gawang kita, dan kita kurang dalam berusaha untuk memenangkan pertandingan ini. Jadi saya pikir ke depan kita harus lebih baik lagi dalam hal ini. Oke, ke Mas Supardi dulu mungkin. Kalau boleh melihat secara pribadi Mas Supardi, mungkin apa evaluasi yang bisa Mas ambil dari pertandingan malam ini untuk nanti pekan keempat? Oke, ya, kita sedikit mungkin agak kecewa dengan hasil ini. Pertama, mungkin benar yang Coach katakan tadi, mungkin keinginan kita kurang kuat untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi ini pelajaran untuk kita ke depan, bahwa sepak bola itu 100 menit bukan 90 menit, bahwa kita banyak butuh waktu untuk bisa meraih kemenangan. Tapi kita tetap bersyukur dengan hasil hari ini. Anyway, untuk kita mendapat 1 poin, seharusnya kita bisa mendapatkan 3 poin, tetapi kita tetap bersyukur bisa dapat 1 poin. Kita langsung ke sesi tanya jawab untuk teman-teman wartawan. The first one is for Coach Robert. What are the main factors that Persib cannot beat Bali in this match? In the last final third, we had a lot of ball possession, but we did not come into that position that we were dangerous enough. It was okay, but you need to win matches by really getting into the scoring positions. Ya, saya pikir dengan melihat bagaimana kita lebih bagus dalam konsentrasi penguasaan bola, seharusnya kita bisa otomatis secara signifikan kita harusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi kita hanya bisa mendapatkan poin 1. Persib duluan unggul secara jumlah pemain, tapi justru yang tertekan tampaknya di babak kedua adalah Persib juga. Bagaimana tanggapan Coach untuk itu?
holding the game. Just 10 men rules retreat. And that was what they did. And once they retreat and they win the ball, and they win a lot of second balls when we missed out. See, after backup left in that position when one actually lunch in the beginning. Suddenly gap. We started to play with another striker. That gap, Bali used but we didn't win the second course. The rest, I don't think they controlled it. All possession, but we didn't control it in the right path. Kalau saya pikir kalau misalnya di babak kedua Bali bisa menguasai dan bisa memiliki peluang kesempatan untuk bisa lebih baik, saya pikir tidak, karena kita masih menguasai bola. Cuma sayangnya ketika kita melakukan penyerangan, kita hilang di second post ketika melakukan penyerangan. Artinya di pelapis ketika misalnya kita melakukan penyerangan, dan mereka tetap memainkan seperti biasa, mereka bertahan, kemudian mereka memanfaatkan serangan balik. Itu yang dilakukan oleh Bali United. Dan ketika kita melakukan penyerangan, kemudian bolanya hilang di second post, akhirnya Bali bisa memanfaatkan situasi itu. Itu yang terjadi. Oke, kembali untuk Coach Robert. Gawang Persib selalu kebobolan tanpa Nick Kuipers. Apakah Jupe belum bisa menggantikan peran Nick hingga akhirnya diganti di babak kedua? Nick was not ready for the 90 minutes, but Jupe is also not stable yet for 90 minutes, so that was part of the plan to put in Nick in the second half. Ya, bukan karena itu ya pandangan kita, karena Nick nggak bisa main kemudian akhirnya kebobolan, enggak. Tapi kita melihat secara taktikal dan kondisi pemain, saya lihat Jupe belum bisa bermain selama 90 menit. Jadi kita coba mengganti posisi Jupe dengan Nick dengan posisi yang sama. Oke, untuk Coach Robert lagi dari Arif Rahman. Rencana Persib untuk laga selanjutnya dengan jeda hanya sekitar 4 hari, Coach, dan kondisi pemain setelah pertandingan ini apakah ada yang cedera? Only Ezra, he got a bad shoulder injury, so I think Ezra will be out for a while. More than that, everybody should be back into action. And the good thing is we have everybody available now. Finally, Jeffrey can play again, and now we have to start working on a much more better attack than that can win the games for us. So that is the positive thing. It's a tight schedule for next week. Yeah, but that is for all the teams the same. So we know how to prepare for that, and we will be ready for the next match. Ya, dengan waktu yang saya pikir sama ya, setiap tim memiliki waktu yang sama untuk mempersiapkan timnya. Kita juga sama akan mempersiapkan tim lebih baik lagi. Sementara ini yang kita tahu berdasarkan observasi hanya Ezra yang mengalami cedera di bahu. Sementara yang lainnya tidak ada masalah. Dan kita akan coba memperbaiki lagi apa yang menjadi kekurangan kita. Dan saya senang sekarang Jeffrey bisa bermain lagi, bisa menambah lagi kemungkinan dalam melakukan penyerangan supaya lebih baik ke depannya. Oke, ke Mas Supardi dulu terakhir mungkin Mas. Tadi sempat Bali lebih unggul lebih dulu, kemudian bisa menyamakan kedudukan sebelum half time. Apa sih yang terjadi di ruang ganti tadi untuk mungkin Mas Supardi memotivasi teman-teman untuk bangkit lagi? Ya, semua pemain tahu tugas masing-masing dan apa yang harus dilakukan. Di sini banyak pemain yang punya pengalaman, yang sudah lama berkarir. Jadi saya sebisa mungkin untuk memotivasi dan motivasi dan sudah cukup baik, sudah cukup banyak, dan itu membuat kita sebenarnya sudah termotivasi. Tetapi ya itulah, terkadang sepak bola apa yang kita inginkan terkadang belum tercapai. Tapi saya selalu berpikir hikmah di balik semua pasti ada. Okay, this is the last one, Coach.
I promise you this is the last one. PSSI summoned 5 Persib players to join the national team training camp. Will this be a loss when facing the next match? Yeah, we were told about 5 players called up. First of all, congratulations to the players. It's always an honor to represent your country. So let's see what will happen now. What is the plans of the national team and how the players will be used and how they will be released back to the club for the league. So we are hopeful that all the players will be available for the league matches, although then they have to go for training. So we have to check that. Ya, saya ucapkan selamat kepada pemain yang terpilih untuk memperkuat tim nasional. Kemudian kita juga harus lihat ke depannya mengenai program yang dilakukan oleh timnas. Apakah available buat kita, misalnya mereka bermain untuk tim kita. Kita juga harus tahu apakah mereka bisa dilepas misalnya untuk tim kita. Dan kita juga harus membuka komunikasi dengan teman-teman pemain semua yang datang misalnya ke tim kita untuk mengetahui bagaimana latihan dan kondisi mereka. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman. Terima kasih, thank you Coach, thank you Mas Supardi, thank you Coach Yaya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Good luck on your next game. Oke, mohon maaf tadi teman-teman, memang dari tim Persib tadi agak lalai menggunakan mic. Nanti kita akan ingatkan lagi untuk sesi kedua, tapi nanti saya akan kirimkan juga rekaman audio kalau memang diperlukan supaya lebih jelas lagi. Terima kasih. Kita masih menunggu perwakilan tim dari Bali United untuk bergabung. Untuk pertanyaan bisa langsung ke kolom chat. Oke teman-teman, kita mulai untuk sesi kedua malam ini, post match press conference bersama perwakilan dari tim Bali United. Sudah hadir bersama kita head coach Bali United Stefano Cugura atau coach Teko, dan juga perwakilan pemain Eber Besa. Oke coach, langsung aja mungkin pertandingan yang sangat atraktif malam ini
Bali unggul dengan gol cepat di awal, imbang di halftime, tapi kemudian malah berbalik gol cepat dari Persib di awal babak kedua. Dan pasti yang harus dibahas adalah insiden kartu merah tadi. Overall bagaimana tanggapan Coach? Bagus, saya pikir dua tim kerja keras buat menang yang pertandingan, buat dapat yang 3 poin. Kita dari Bali United ya harus kerja lebih keras waktu kita punya ya kartu merah. Mereka main sama pemain lebih dari kita dari babak pertama. Tapi di babak kedua, meskipun juga kita salah dari gol nomor 2 dari mereka, kita yang kasih buat Persib Bandung cetak gol. Kita tetap kerja keras sampai menit terakhir, kita bisa dapat 1 poin. Saya pikir bagus buat kita hari ini. Mungkin dengan Eber bisa bantu Coach Teko menerjemahkan. Eber, bagaimana malam ini pertandingan debut pertama Eber di Liga Indonesia dan bagaimana untuk bisa menjaga tetap kompak dan chemistry dengan teman-teman walaupun masih tergolong pemain baru? Você estreou hoje, como você se sentiu na sua estreia hoje e como você se sentiu com seus amigos novos aí do time durante o tempo que você preparou? Eu me senti muito bem, o time passou muita confiança, a rapaziada é uma rapaziada muito boa e eu entrei e consegui ajudar meus amigos com um passe e conseguimos sair com um ponto. Dia bilang punya adaptasi bagus sama tim, dia datang semua dari dalam tim welcome dia, bantu dia buat adaptasi, terus waktu dia masuk di pertandingan, dia bisa juga bantu tim sama 1 assist yang pas ke Yabes Rone, dia juga senang kita bisa kerja keras, bisa dapat 1 poin hari ini. Oke, kita masuk sesi pertanyaan dari teman-teman wartawan langsung ke Coach Teko. Tim Anda berhasil menghentikan Persib di babak kedua ketika mereka memainkan skema wing play setelah Beckham cedera dan diganti. Apakah itu memang skenario yang Coach harapkan dari pertandingan? Tidak sama sekali. Saya pikir saya bisa main sama 11 pemain, 11 lawan 11. Kita tidak pikir dapatnya yang kartu merah. Tapi ini situasi dari sepak bola di Piala Menpora hampir sama. Saya pikir kita juga main 10 lawan 11. Kita juga waktu selesai babak pertama kita sudah ganti 2 pemain langsung. Kita juga ganti yang strategi kita punya. Terus saya pikir di babak kedua kita lebih bagus meskipun kebobolan cepat, kesalahan dari kita, kebobolan cepat, tapi setelah itu kita main lebih bagus dari Persib Bandung. Selanjutnya dari Vivi dan Novik Lukman. Untuk Coach Teko, keputusan untuk memasukkan Eber terbukti tepat karena dia menghasilkan 1 assist. Tapi apa sebenarnya kepertimbangan untuk menurunkan dia walaupun masa singkat beradaptasi dengan tim? Ya, kita tahu situasi sulit waktu kita main sama 10 pemain. Ya biasa kita pakai 3 pemain di tengah. Tapi waktu kita hilang yang 1 center back, saya harus ganti. Saya ganti Howdy yang masuk center back. Saya tarik Pelo yang gelandang dari kita. Terus setelah itu kita harus ganti juga Haryono. Waktu kita sudah kalah 2-1, Haryono lebih yang gelandang bertahan. Yang lebih bertahan, tapi waktu kita sudah kalah 2-1, kita tidak butuh terlalu bertahan. Kita harus punya pemain gelandang serang. Eber bisa bantu kita hari ini, dia bisa masuk di babak kedua, dia kerja keras. Saya pikir dia kerja bagus juga. Saya pikir ini awal bagus buat dia, tapi harus kerja keras di setiap pertandingan. Mungkin untuk Eber lagi Coach. Ini adalah pertandingan pertama, tapi langsung menghadapi tim yang sangat besar, cukup besar. Kira-kira apakah Eber ada mendapatkan masukan-masukan dari semua pemain atau langsung dari kita? Antes da partida, alguém conversou com você, o treinador, o jogador com você, para te passar informações desse programa? Eu tive as informações do meu professor, que me passou que era uma equipe grande e que os pontos fortes da equipe deles, nós estudamos e
e tentamos entrar no campo e fazer nosso melhor. E infelizmente a gente estava melhor na partida, infelizmente perdemos um jogador e tudo mudou. Aí já mudou o plano de jogo com um a menos, mas graças a Deus no final do jogo conseguimos um empate, que foi importante também. Kita saya sering yang kemarin diskusi sama dia baru datang di Indonesia, ya pasti saya kasih tahu semua dari kualitas dari pemain dari Persib Bandung, yang taktik dari pemain dari taktik dari tim Persib Bandung, saya yang kasih tahu langsung ke dia buat dia lebih siap waktu main di babak kedua. Dia pikir soal pertandingan kita main lebih bagus awal, tapi setelah yang kartu merah, ya situasi berubah buat Persib Bandung lebih dominan. Tapi di babak kedua, meskipun kita kurang satu pemain, dia pikir kita main lebih bagus dari Persib Bandung. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, ini pertanyaan terakhir untuk Coach Teko. Mulai pekan depan secara jadwal sudah mulai padat nih Coach. Bagaimana Coach kedepannya akan mengantisipasi padatnya jadwal kompetisi? Ya, situasi normal di Indonesia. Di Indonesia saya pikir ini sangat normal, 3 hari main, 4 hari main. Yang cuma kita tidak biasa lagi, kenapa kita tunggu 1,5 tahun buat main bola, terus sekarang waktu main lebih dekat, ya harus punya program bagus, dan program buat recovery pemain, buat tidak ada cedera. Terus di dalam tim kita juga, kita harus lihat yang pemain punya kondisi fisik bagus, nah pasti kita yang pasang mereka buat bisa dapat poin maksimal. Pertanyaan terakhir untuk Ebes, apa kesan pertama Ebes tentang sepak bola Indonesia malam ini? Eu achei um futebol muito competitivo, muito corrido e de bons jogadores. E eu gostei, cheguei aqui, gostei dos meus amigos também. É um grupo fantástico. E a gente só tem a crescer na competição e vamos disputar o título jogo a jogo. Dia senang bisa masuk di dalam klub Bali United. Dia pikir yang pemain dari Bali United semua punya kualitas bagus. Dia bilang harus kerja keras di setiap pertandingan buat kita bisa dapat yang piala waktu selesai kompetisi. Tapi dia pikir dia sangat welcome sama pemain ini, tapi dia tahu ada kualitas dari lawan juga, pemain sangat bagus ada di lawan juga. Oke, terima kasih teman-teman atas sudah bergabung secara virtual bersama kami malam ini. Terima kasih Coach Teko, thank you Ebes, good luck on your next match. Terima kasih teman-teman, selamat malam.